Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan sebuah artikel yang berjudul The Deteriorating Usefulness of Financial Report Information and How to Reserve It, yang akan dibawakan oleh Dian Anjarwati Setia dan saya sendiri Sania Yuntamara. Baiklah, langsung saja. Ada ketidakpuasan yang meluas dengan relevansi dan kegunaan keuangan. Perusahaan melaporkan informasi kepada investor. Ketidakpuasan tersebut diperkuat oleh bukti empiris yang secara konsisten mendokumentasikan penurunan kemampuan informasi keuangan dan pendapatan par khusus untuk mencerminkan kinerja perusahaan, memprediksi kinerja masa depan, dan menjelaskan harga saham. Survei mengungkapkan bahwa banyak eksekutif keuangan percaya bahwa pelaporan keuangan telah dibuat menjadi latihan kepatuhan yang semakin membebani. Dari upaya untuk menginformasikan pemangku kepentingan, akibatnya eksekutif perusahaan sangat menyadari kerugian finansial yang terus-menerus merelevansi informasi, semakin mengungkapkan data operasi non-GAAP dan memberikan alternatif jumlah penghasilan non-GAAP dengan menyesuaikan penghasilan yang dilaporkan dan data keuangan lainnya untuk berbagai item sekali beli dan pengeluaran yang meragukan seperti aset dan penghapusan nama baik. Alasan utama penurunan relevansi informasi keuangan menurut Barrage Lab yaitu yang pertama, pergeseran pembuat standar selama tahun 1980-an dari pendekatan laporan laba rugi tradisional yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang dilaporkan berkualitas tinggi dengan cara mencocokkan pendapatan dengan pengeluaran real ke model neraca yang menekankan penilaian wajar aset dan kewajiban dan bahkan lebih merusak. Yang kedua yaitu penerapan model neraca atau penilaian aset yang salah selama pergeseran dramatis nilai perusahaan yang menciptakan sumber daya dari aset berwujud ke tidak berwujud, yang mengakibatkan meningkatnya ketidaksesuaian antara pendapatan dan pengeluaran, dan tidak adanya sumber daya perusahaan yang paling penting, dan menciptakan nilai dari lembaran saldo. Jadi paper ini menceritakan tentang kegunaan informasi laporan keuangan yang merosot dan cara membaliknya. Jadi ada 10 poin utama dalam paper ini. Yang pertama yaitu The Winter of Our Discontent, itu yang isinya tidak seorang pun tampak puas akhir-akhir ini dengan informasi keuangan, sebagaimana dibuktikan oleh berikut ini contoh pernyataan dari mereka yang mengetahui satu atau dua hal tentang akuntansi. Aturan FASB menghasilkan laporan keuangan yang hampir tidak ada yang mengerti. B. Ada perasaan kuat bahwa pelaporan keuangan telah diperkeras menjadi latihan kepatuhan alih-alih berkembang sebagai sarana untuk berinovasi dan bereksperimen untuk memberikan informasi terbaik kepada konstituen. C. Pandangan yang diyakini secara luas bahwa pengungkapan pelaporan keuangan perlu direformasi. Sedikit orang tampaknya senang dengan posisi saat ini, dan sebagainya.
Meskipun ketidakpuasan dengan pelaporan keuangan hanyalah gangguan umum, orang mengeluh tentang cuaca, politik, atau tempat kerja mereka, jadi mengapa tidak tentang akuntansi? Kritik tanpa substansi. Jauh dari itu, faktanya bukti empiris yang kuat menunjukkan kegagalan sistemik pembuatan aturan akuntansi dan menyoroti penurunan berkelanjutan dalam kegunaan keuangan informasi kepada investor, sehingga menguatkan musim dingin ketidakpuasan akuntansi. Poin kedua yaitu evidence supporting the discontent with financial information. Sebuah survei komprehensif tentang bukti empiris di AS dan luar negeri tentang kegunaan informasi keuangan dan efektivitas pembuat standar jelas berada di luar batasan dari penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan fokus pada beberapa efektivitas baru-baru ini yang agak komprehensif studi. Berikut efektivitasnya. Itu yang pertama, mengevaluasi dampak FASB. Dan kawan-kawan baru-baru ini meneliti dampak pasar modal dari semua standar akuntansi yang dikeluarkan oleh FASB sejak awal tahun 1974 hingga 2009. Dan secara luar biasa menemukan bahwa yang pertama, sebanyak 75% dari 138 standar yang diperiksa tidak berdampak apapun pada harga saham dari perusahaan yang menerapkan standar, sementara 13% dari standar pada kenyataannya terkait dengan hilangnya nilai pemegang saham, dan hanya 12% dari standar yang mengalami kenaikan harga saham. Jadi, setidaknya dari sudut pandang investor, 25 tahun pertama pengaturan standar FASB adalah serangkaian non-peristiwa. Yang kedua yaitu pemeriksaan yang lebih bernuansa oleh para peneliti sama-sama mengganggu standar FASB yang terkait dengan kerugian nilai pemegang saham terbesar adalah yang membutuhkan estimasi manajerial yang signifikan, terutama berbagai standar nilai wajar dan penurunan nilai aset dan yang bertentangan dengan logika ekonomi, terutama R&D standar. Standar nilai wajar dan penurunan nilai aset tentu saja menjadi fokus utama FASB dan IASB dalam 2 dekade terakhir. Yang ketiga yaitu riset tersebut menegaskan apa yang dipertahankan oleh kebanyakan orang, standar berbasis prinsip menciptakan lebih banyak nilai pemegang saham daripada standar berbasis aturan. Namun, mengingat B. Penilaian empiris kegunaan pelaporan keuangan, mungkin Khan et al. 2017 vonis merugikan, terlalu gegabah dan keras, mungkin fokus pada reaksi harga saham terhadap pertimbangan dan keputusan pembuat standar terlalu sempit. Bagaimana jika diperlukan lebih banyak waktu bagi investor untuk memahami keefektifan aturan baru, dan mereka bereaksi terhadap informasi baru hanya setelah pengungkapan aktual oleh perusahaan, dan penggabungan pengungkapan ini oleh analis dalam model investasi jelas memperluas cakupan analisis kegunaan informasi diperlukan. Dan itulah yang peneliti lakukan dengan rekan penulis Peng Gu dengan menggunakan beragam metodologi statistik untuk menilai dampak dan kegunaan informasi laporan keuangan AS bagi investor. C. Dan bagaimana dengan narasi dalam laporan keuangan?
Mungkin diskusi atau narasi laporan keuangan, misalnya pengungkapan catatan kaki, MD&A, bukan hanya angka yang dengan jelas dan tepat menginformasikan investor tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan bisnis. Sayangnya, tidak beruntung, sebuah industri penelitian yang sedang berkembang yang memeriksa keterbacaan dan pemahaman laporan keuangan menggunakan perangkat lunak linguistik tingkat lanjut yang menggunakan nama model baru, Kabu dan Rawa, menghasilkan kesimpulan yang seragam. Kejelasan dan pemahaman laporan keuangan berada pada lereng licin. Dengan demikian, persepsi investor dan manajer yang meluas tentang kekurangan serius dan keuangan laporan sangat didukung oleh penelitian komprehensif yang mendokumentasikan kemunduran dalam kegunaan informasi keuangan bagi investor. Poin yang ketiga yaitu IFRS Adoption Impact. Banyak penelitian tentang kegunaan informasi keuangan menggunakan data AS, tapi sebagian besar sisanya dunia mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional. Apakah keuangan berbasis IFRS laporan resmi memberi investor informasi yang lebih berguna daripada laporan GAAP? Adopsi IFRS adalah fenomena yang relatif baru dan oleh karena itu studi kegunaan jangka panjang seperti yang dilakukan GAAP terlalu dini, tetapi ada cukup banyak penelitian tentang konsekuensi IFRS adopsi bertahap di seluruh dunia. Sebagian besar penelitian berfokus pada peralihan dari sebelumnya. Kebanyakan aturan akuntansi inferior di berbagai negara yang mengadopsi sistem IFRS yang seragam. Jadi tidak mengherankan jika beberapa studi adopsi IFRS melaporkan peningkatan dalam berbagai hal aspek kegunaan informasi seperti hubungan variabel keuangan dengan harga saham, perubahan akrual diskresioner, atau menunjukkan sejauh mana manajemen laba atau analis akurasi perkiraan. Itu pasti temuan positif dan disambut baik. Baiklah, seterusnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudari Dian Anjarwati Setia. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Kemudian bagian 4, reason for the financial reporting relevant loss, itu definisi informasi keuangan yang meluas dan berlarut-larut dapat terutama dikaitkan menurut pendapat peneliti kedua faktor, yakni peralihan pembuat standar pada tahun 1980-an dari model pernyataan pendapatan tradisional atau pencocokan ke model neraca, dan yang kedua kegagalan mereka untuk menyesuaikan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan perubahan dramatis dalam sumber daya pencipta nilai perusahaan bisnis dari aset berwujud menjadi aset tak berwujud. Peneliti akan memulai dengan skala model pengaturan standar. Dan yang A, model pelaporan laba rugi tradisional atau pencocokan. Model pelaporan laba rugi dioperasionalkan dengan pencocokan yang cermat antara pendapatan dengan biaya. Yang B, berdalih ke model neraca. Sejak awal anggota FASB memandang prinsip pencocokan dengan skeptisisme dan kegelisahan. Yang C, tunggu bukanlah model neraca dan laporan laba itu rugi yang identik, karena menurut definisi pendapatan sama dengan perubahan periodik dalam aset bersih disesuaikan dengan modal yang mengalir, tidak ada bedanya apakah penghasilan diukur dengan perbedaan di nilai aset bersih pada dua titik waktu atau yang berdekatan neraca langsung atau dengan pencocokan pendapatan menjadi biaya. Jadi apa yang menyedihkan tentang pilihan antara neraca dan pendekatan laporan laba rugi? Siapa yang peduli? Nah, investor
pasti peduli karena pilihan antara laporan laba, rugi, dan saldo. Kemudian yang ketujuh itu accounting fact or fiction, ringkas dari bab Kemudian yang ketujuh, accounting fact or fiction, meringkas dari bagian bab 6 dan bab 7, ketidakpuasan yang tersebar luas dari para pembuat dan pengguna dengan informasi keuangan konsisten dengan penurunan manfaat yang terbukti secara empiris bagi investor informasi ini, dan ada laba yang dilaporkan khususnya diatribusikan. Menurut pendapat saya, perusahaan kombinasi dari yang ditimbulkan sendiri itu pengabaian laporan laba rugi oleh pembuat standar model pembuatan aturan yang prinsip dan operasinya pendapatan biaya pencocokan diperburuk oleh mereka kegagalan untuk mengenali pergeseran dramatis dari sumber daya produktif perusahaan dari berwujud menjadi aset lain. Yang kedua, standar pergeseran setter ke model neraca itu meningkatkan secara eksponensial jumlah dan dampaknya estimasi subjektif manajerial yang mendasari informasi keuangan. Cukup banyak dari perkiraan ini pasangan-pasangan berkualitas rendah dan kadang-kadang dimanipulasi semakin mengikis kegunaan informasi keuangan yang resmi. Yang kelima itu perfect storm, ketika standar setter di mata income statement intangible rose to strip the meaning of reported earning. Perlakuan akuntansi defisien yang terkenal dari benda tak berwujud, pengeluaran secara umum itu investasi tak berwujud yang diperoleh sementara memanfaatkan aset tak berwujud yang diperoleh secara fungsional. Identik itu menurunkan secara substansial kegunaan laba yang dilaporkan sebagai ukuran kinerja dan menciptakan nilai seperti yang ditunjukkan oleh bukti berikut. Dari semua ini yang terjadi saat pembuat standar mengalihkan pandangan mereka dari laporan laba rugi yang berfokus pada nilai wajar aset yang ironisnya aset yang salah. Kemudian yang ke-6 itu intangible up, earning usefulness down. Dikef dan Tang 2008 meneliti sejauh mana pendapatan biaya yang cocok dalam laporan laba rugi. Pencocokan yang memadai itu penting untuk kualitas pendapatan, memanifestasikan dirinya dalam waktu yang korelasi antara pendapatan dan biaya. Sedangkan pencocokan yang buruk itu biasanya biaya laporan rugi tidak terkait dengan pendapatan atau sebaliknya, mengurangi korelasi biaya-biaya menghitung korelasi pendapatan tahunan selama 40 tahun hingga 2003 dari 1.000 perusahaan yang terbesar di Amerika Serikat. Penelitian pers ini melaporkan tren yang jelas substansial ekonomik dari penurunan hubungan antara pendapatan dan beban. Dampak buruk dari penurunan ini adalah pada kualitas penghasilan. Menurut Dikef dan Tang, itu gejolak pendapatan hampir 2 kali lipat, sementara volatilitas yang mendasari pendapatan dan pengeluaran meningkatkan tetap atau kurang lebih sama. Artinya itu bukan pendapatan makro atau industri atau volatilitas biayanya untuk meningkatkan volatilitas pendapatan yang meningkat, melainkan pencocokan memperburuk yang dilakukan sendiri yang melakukan kerusakan. Persistensi laba, kondisi yang diperlukan untuk kemampuan laba dalam memprediksi perusahaan kinerja yang telah secara substansial menurun dari asosiasi pendapatan antar waktu 0,91 menjadi 0,65 selama periode ini. Yang ke-8 itu restoring the usefulness of financial information. Berikut ini secara singkat proposal meneliti untuk memulihkan relevansi nilai informasi keuangan bagi investigators. Yang pertama, meningkatkan pendapatan biaya pencocokan dalam laporan laba rugi dengan kapitalisasi dan amortis belanja untuk aset menciptakan nilai. Ini akan dibahas di bagian ini, dan pengambilan langkah-langkah untuk meningkatkan keandalan estimasi akuntansi. Langkah-langkah untuk meningkatkan keandalan estimasi akuntansi. Yang pertama, kembali ke model laporan laba rugi atau pencocokan, kemudian meningkatkan pendapatan biaya yang cocok, kemudian kapitalisasi tidak berwujud konsisten dengan definisi aset pembuat standar, kemudian bukti empiris yang mendukung, kemudian akhirnya menjaga kesalahpahaman yang tersebar luas. Yang 9, exchange the reliability of accounting estimate. Itu bertahun-tahun lalu, Ludum 1999 mengusulkan prosedur yang masuk akal dan mudah diterapkan untuk ditingkatkan insentif manajer untuk menghasilkan estimasi yang andal dan tidak bias atau tidak dimanipulasi.
pasangan dan proyeksi mewajibkan perusahaan untuk secara berkala memberikan perbandingan 5-7 kunci perkiraan yang memiliki dampak terbesar pada pendapatan dengan relasi berikutnya, yaitu fakta. Manajer jelas akan diminta untuk menjelaskan kesalahan estimasi yang besar dan terutama terus-menerus, misalnya utang macet, biaya yang lebih rendah dari setiap triwulan daripada penghapusan masing-masing. Tugas yang sangat memalukan dan jelas mungkin kredibilitas manajer. Bayangkan, insentif yang kuat untuk serius dan estimasi jujur yang dibuat oleh persyaratan Ludom. Anehnya perubahan yang masuk akal ini mendukung proposal yang tidak pernah dilaksanakan. Saatnya untuk mengadopsi proposal Ludom terlepas dari oposisi yang diharapkan oleh beberapa manajer. Yang 10 ada concluding observasi. Saya menyimpulkan makalah dengan beberapa pengamatan umum terkait dengan masalah yang diangkat di atas itu. Yang pertama, penurunan berbasis bukti dan kegunaan relevansi informasi keuangan. Yang kedua, penyebab utama hilangnya relevansi ini yang berakar pada pembuat standar dan memandu model praktik, dan solusinya saya akan menyarankan untuk memulihkan relevansi informasi keuangan. Yang pertama, kehilangan relevansi ke laporan keuangan eksternal. Laporan keuangan ditujukan untuk menginformasikan investor besar, kecil, aktif, pasif tentang kinerja yang berkala perusahaan dan kondisi keuangannya, serta memungkinkan investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau aktivitas dan kapabilitas manajer. Kemudian ada pendekatan penelitian baru. Penelitian ini kegunaan laporan terutama bergantung pada asosiasi antara indeks pasar modal. Kemudian, dan bagaimana ketika kita akademisi, kami peneliti akuntansi pada umumnya berdiri di sela-sela aktivitas terpenting dalam akuntansi, yaitu pengaturan standar. Kami lebih menyukai menyelidiki masalah yang lebih glamor seperti perusahaan tata kelola, kompensasi manajerial, kontrak utang, dan manajemen laba abadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, apabila ada yang kurang berkenan, kami minta maaf. Sekian.